Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Hairunisa dari jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2019 akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Akramunas SEMM dari mata kuliah Sumber Daya Insani, yaitu membuat video tentang materi peluang dan tantangan sumber daya insani dalam industri 4.0. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang industri 4.0, saya akan menjelaskan secara singkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berawal pada abad ke-20. Pada awal abad 20 ini telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan sistem otomatis berbasis komputer. Dampaknya, biaya produksi menjadi semakin murah. Teknologi informasi juga semakin maju, di antaranya teknologi kamera yang terintegrasi dengan mobile phone, dan semakin berkembangnya industri kreatif di dunia musik dengan ditemukannya musik digital. Baiklah, saya akan menjelaskan industri 4.0. Revolusi industri yang pertama terjadi pada abad ke-18 ketika ditemukannya mesin-mesin bertenaga uap. Dari situ, manusia beralih dari mengandalkan tenaga hewan ke mesin produksi mekanis. Kemudian, revolusi industri yang kedua berlangsung sekitar tahun 1870. Pada saat itu, perindustrian dunia beralih ke tenaga listrik yang mampu menciptakan produksi massal. Selanjutnya, revolusi industri ketiga terjadi di era 1960-an, saat perangkat elektronik mampu menghadirkan otomatisasi produksi. Kini perindustrian dan manufaktur dunia bersiap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Istilah tersebut berasal dari sebuah proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi industri manufaktur. Revolusi industri 4.0 merupakan suatu pengaplikasian kecerdasan buatan yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan global dan kualitas hidup bagi masyarakat dunia. Selain itu, menghasilkan harga yang murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global. Biaya perdagangan akan berkurang, membuka pasar baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Gerbert dan kawan-kawan menyatakan ada 9 teknologi yang mendominasi dalam industri produksi. Ke-9 pilar dalam industri 4.0 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, big data dan analytics. Analisis berdasarkan kumpulan data besar baru muncul baru-baru ini di dunia manufaktur yang mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi dan meningkatkan layanan peralatan, pengumpulan dan evaluasi data yang komprehensif dari berbagai sumber, misalnya peralatan produksi, perusahaan, pelanggan, akan menjadi standar untuk mendukung pengambilan keputusan secara real time. Yang kedua, autonomous robots. Robot-robot ini lebih otonom, fleksibel, dan kooperatif. Mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan bekerja dengan aman bersama manusia dan belajar dari mereka. Apalagi, mereka memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada yang digunakan dalam manufaktur saat ini. Poin yang ketiga adalah simulation. Pada tahap rekayasa, simulasi produk 3D, bahan, dan proses produksi akan digunakan lebih luas dalam operasi pabrik. Dengan cara ini dapat mencerminkan dunia fisik dalam model virtual, termasuk mesin, produk, dan manusia. Ini memungkinkan operator untuk menguji
dan mengoptimalkan pengaturan mesin untuk produk berikutnya sejalan di dunia maya sebelum hangover fisik, atau dengan demikian melibatkan perubahan kondisi produksi. Yang keempat, horizontal and vertical system integration. Perusahaan, pemasok, dan pelanggan jarang memiliki kaitan yang erat. Hal yang sama menyangkut departemen dari usaha yang sama seperti teknik, produksi, dan layanan. Fungsi dari perusahaan ke tingkat dasar pabrik tidak sepenuhnya terintegrasi, tetapi dengan industri 4.0, perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi lebih kohesif. Seperti lintas perusahaan, jaringan integrasi data universal berkembang dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. Poin yang kelima, the Industrial Internet of Things atau IoT. Banyak sekali perangkat, kadang-kadang termasuk produk yang bahkan belum selesai, akan diperkaya dengan komputasi tertanam dan terhubung menggunakan teknologi standar. Ini memungkinkan perangkat lapangan tersebar di seluruh rantai produksi untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, dan dengan pengontrol yang lebih terpusat. Itu juga mendesentralisasi analitik dan pengambilan keputusan, memungkinkan respons real time. Yang keempat, yang keenam, cyber security. Dengan meningkatkan konektivitas dan penggunaan protokol, dengan meningkatnya konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar yang datang dengan industri 4.0, kebutuhan untuk melindungi sistem industri penting, jalur produksi dan data yang dikumpulkan meningkat secara dramatis. Yang ketujuh, cloud. Dengan industri 4.0, lebih banyak usaha yang terkait dengan produksi akan memerlukan peningkatan berbagai data lintas situs dan batas-batas perusahaan. Pada saat yang sama, kinerja teknologi cloud akan meningkat, mencapai waktu reaksi hanya beberapa milidetik. Bahkan sistem yang memantau dan mengontrol proses dapat menjadi berbasis cloud. Yang kedelapan, additive manufacturing. Dengan pencetakan 3D, perusahaan akan dapat mewujudkan prototipe dan komponen individu yang lebih cepat, tetapi juga sejumlah kecil produk yang disesuaikan. Pencetakan 3D dapat didesentralisasi, mengurangi jarak transportasi dan stok di tangan. Yang terakhir adalah augmented reality. Sistem ini mendukung berbagai layanan seperti memilih bagian di gudang dan mengirim instruksi perbaikan melalui perangkat seluler. Sistem ini seringkali tertanam dalam perangkat yang dapat dipakai, dapat memberi pekerja informasi real time untuk ditingkatkan. Inti dari visi industri 4.0 adalah IoT dan layanan internet, yang berarti konektivitas di mana-mana terjadi pada semua orang, benda, dan mesin. Hal ini disebutkan dengan 3 istilah yang berkaitan, yaitu IoT, Internet of Service atau iOS, dan Internet of Data atau IoD. Sementara menurut Deloitte, selain ketiga hal itu juga berkaitan dengan Internet of People atau IOP. Hubungan antar manusia, baik dalam bisnis maupun sosial, akan sangat berkembang dan menjadi penting dalam transformasi digital industri 4.0. Dalam industri 4.0 ini, integrasi data dan informasi akan semakin kuat antar bagian dan antar subproses dalam proses produksi. Menurut Feza dan Banduka, terjadinya integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan integrasi rekayasa atau engineer digital akan sangat terasa dalam era ini.
Dan Deloitte menambahkan satu karakteristik lainnya, yaitu terciptanya akselerasi melalui exponential technologies. Pendekatan ini menimbulkan model bisnis proses yang baru. Baiklah, saya akan menjelaskan integrasi-integrasi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, integrasi horizontal. Integrasi horizontal mengacu pada integrasi berbagai sistem informasi yang digunakan dalam fase perencanaan produksi dan proses bisnis. Sistem ini mencakup pertukaran bahan, energi, dan informasi di dalam perusahaan, seperti logistik internal, produksi, pemasaran, atau di antara perusahaan yang berbeda. Tujuan integrasi ini adalah menyampaikan informasi di seluruh jaringan dari pemasok ke pelanggan. Integrasi yang disajikan sangat membantu pemasok. Mereka selalu diberi informasi tentang kondisi stok, sehingga mereka dapat merencanakan dan mengatur pengiriman di masa mendatang dengan lebih baik. Hari ini, pelanggan harus menghubungi pabrik untuk mengetahui keadaan terkini dari produk mereka. Integrasi horizontal akan memungkinkan pelanggan untuk memantau produknya. Komputer akan menyajikan tugas yang telah diselesaikan, tetapi prasyarat adalah produk pintar yang mengetahui segalanya tentang dirinya sendiri. Jika masalah terjadi, pelanggan dapat segera melakukan intervensi dan memutuskan cara penyelesaian masalah. Yang kedua adalah integrasi vertikal, yang berarti integrasi sistem informasi pada tingkat hierarki yang berbeda. Semua untuk bertukar informasi dari bawah ke atas hierarki dan sebaliknya. Dengan menghubungkan semua proses dan menggunakan sensor di setiap langkah produksi, pabrikan memeriksa kualitas dan mengurangi pemborosan. Pertukaran informasi secara terus-menerus melalui hierarki memungkinkan tindakan preventif karyawan yang bertanggung jawab ketika potensi masalah terdeteksi. Mesin terhubung ke jaringan komunikasi dan mereka memiliki informasi kapan saja. Peran mereka adalah untuk memberitahu operator tentang keadaan proses. Deloitte mengatakan jaringan vertikal yang terintegrasi ini memanfaatkan Cyber Physical Production System atau CPPS yang membuat pabrik sangat respon dan cepat terhadap perubahan stok dan permintaan, dan juga dengan cepat merespon akan adanya barang yang cacat. Smart manufacturer ini sangat mampu mengatur diri sendiri dan menyesuaikan alur produksi dengan kebutuhan spesifik pelanggan, dan pelanggan ditangani secara individual. CPPS selain mampu mengatur diri sendiri atas kegiatan produksi, juga secara otomatis mampu mengatur pengelolaan pemeliharaan. Moraes menambahkan dalam integrasi vertikal ini, seluruh bagian perusahaan, seksi, bagian, departemen perusahaan memungkinkan untuk lebih kohesif. Misalnya saling berbagi atau share data pelanggan dalam perangkat Customer Relation Management atau CRM yang memungkinkan penanganan pelanggan akan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, integrasi rekayasa digital. Rekayasa digital penuh memungkinkan pengumpulan dan pertukaran data produk di seluruh rantai yang terlibat dalam pengembangan produk. Ini mengurangi konversi data produk dalam jumlah besar yang telah terakumulasi sepanjang siklus hidupnya. Pendekatan ini dapat mengurangi waktu produksi untuk produk masa depan karena sudah ada dokumentasi siap untuk produksi. Data sebelumnya digunakan, misalnya dokumentasi desain produk, perencanaan atau simulasi produksi untuk membuat dokumentasi baru yang lebih cepat. Bersamaan dengan ini, intelijen terdesentralisasi dan manajemen terdesentralisasi
Sangat penting, intelijensi yang terdesentralisasi terkait dengan internet untuk hal-hal dan layanan serta produk-produk pintar. Kontrol desentralisasi dimungkinkan dengan menggunakan sistem cyber fisik baru dan teknologi informasi komunikasi. Yang keempat, akselerasi melalui exponential technologies. Salah satu karakteristik industri 4.0 ini juga adalah terciptanya sebuah katalitis atau pendorong akselerasi yang memungkinkan terjadinya solusi secara individual. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak dari industri 4.0. Masuknya suatu industri ke dalam industri 4.0 tentunya dapat membawa dampak berantai terhadap bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. Bagaimanapun, perubahan yang terjadi dalam satu bidang kehidupan manusia biasanya akan diikuti dengan perubahan pada bidang lainnya yang saling terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Hal ini juga semakin didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam dunia global. Industri 4.0 diwakili oleh pertumbuhan tinggi dalam platform yang memungkinkan teknologi telah mengganggu struktur industri yang ada dan menciptakan cara-cara baru dalam mengonsumsi barang melalui kombinasi permintaan dan penawaran. Ini juga mengatur bagaimana orang bekerja dan mengkonsumsi. Itu mengubah sifat aset dan itu mempengaruhi bagaimana data diperoleh dan dimanipulasi. Selain itu, menurunkan hambatan bagi orang dan bisnis untuk berinvestasi dan menciptakan kekayaan, yang pada gilirannya mengubah lingkungan pribadi dan profesional di sekitarnya. Paradigma ekonomi baru ini menjadikan internet dan data cara untuk menciptakan nilai bagi masyarakat, dan masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi. Industri 4.0 membuat dunia lebih digital, lebih terhubung, lebih fleksibel, dan lebih responsif. Hubungan sosial yang terkenal berubah tanpa bisa dikenali, bergerak dari hubungan bisnis ke konsumen ke mode peer-to-peer. Industri 4.0 akan potensial meningkatkan produktivitas dan daya saing, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, dan secara bersamaan juga melindungi kondisi lingkungan. Pada era ini, ekonomi industri akan memungkinkan produk-produknya untuk di-reuse, remanufacture, dan recycle. Menurut Fracari, dalam industri 4.0, teknologi telah dengan cepat menutup kesenjangan antara dunia fisik dan digital, dan ini telah memicu perubahan ekonomi dan sosial. Digitalisasi jaringan dan otomatisasi mengubah seluruh sektor manufaktur global. Hasilnya, integrasi proses produksi ujung ke ujung dari silo berbeda ke seluruh ekosistem yang terhubung, cerdas, produktif, dan sangat efisien. Disebutkan oleh Rochko, dampak dari implementasi fitur-fitur industri 4.0 bisa berakibat terhadap penurunan biaya produksi, yaitu 10-30%, penurunan biaya logistik 10-30%, dan penurunan biaya manajemen kualitas 10-20%. Selanjutnya disebutkan juga keuntungan lain dari implementasi industri 4.0 adalah mempersingkat masa pemasaran produk baru, meningkatkan respon dari pelanggan, peluang untuk mengustomisasi produk tanpa adanya peningkatan biaya produksi. Yang keempat, lingkungan kerja yang lebih nyaman, fleksibel,
Dan yang terakhir adalah lebih efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya. Menyikapi era industri 4.0 ini, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan Fourth Industrial Revolution atau revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Menyikapi era industri 4.0, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Erlangga Hartarto mengatakan, revolusi industri 4.0 tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 sudah pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk mengimplementasikannya. Kementerian Perindustrian telah menetapkan 4 langkah strategis dalam menghadapi industri 4.0. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan tersebut adalah: yang pertama, mendorong agar angkatan kerja di Indonesia terus meningkat. Kemampuan dan keterampilannya, terutama dalam menggunakan teknologi Internet of Things atau mengintegrasikan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas dan daya saing bagi industri kecil dan menengah atau IKM agar mampu menembus pasar ekspor melalui program e-Smart. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal dalam perindustrian nasional seperti big data, autonomous robots, cyber security, cloud, dan augmented reality. Keempat, mendorong inovasi teknologi melalui pengembangan startup dengan memfasilitasi inkubasi bisnis agar lebih banyak wirausaha berbasis teknologi di wilayah Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kompetensi sumber daya insani dalam menghadapi industri 4.0. Haryono mengatakan dalam menghadapi revolusi industri, sedikitnya ada 3 hal yang berkaitan dengan SDI yang perlu diperhatikan semua pihak, yaitu pertama adalah kualitas. Upaya menghasilkan SDI yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital. Yang kedua adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah sumber daya insani yang berkualitas, kompeten, dan sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga adalah masalah distribusi sumber daya insani berkualitas yang masih belum merata. Dalam menghadapi industri 4.0 ini, pemerintah Indonesia telah menyusun strategi pengembangan sumber daya insani untuk memiliki daya saing yang baik dalam mengimplementasikan era ini. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan Indonesia yang dituangkan ke dalam dokumen strategis Indonesia menghadapi industri 4.0, yaitu Making Indonesia 4.0, seperti dinyatakan oleh Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, yang meminta masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi revolusi industri ini, karena justru memberi kesempatan untuk Indonesia berinovasi. Dengan adanya revolusi industri ini, industri dinilai bakal kembali menjadi mainstream atau arus utama di dalam pembangunan nasional. Erlangga menambahkan, revolusi industri 4.0 seharusnya lebih mudah dihadapi Indonesia yang telah menghadapi revolusi industri 3.0 di mana otomatisasi dan robotik telah banyak dilakukan. Pembangunan infrastruktur, pemerintah juga dinilai perlu mendanai pembangunan infrastruktur yang tepat untuk mendukung visi pemerintah dalam rangka menghadapi industri ini yang dinilai akan sangat bergantung kepada pola ekonomi digital. Bagaimanapun,
Keberadaan sumber daya insani tetap akan menjadi sangat penting dalam era ini. Keterampilan atau skill dan pengetahuan atau knowledge dasar SDI tentang proses produksi dalam berbagai fitur-fitur transformasi di dalam industri 4.0 seperti otomasi, Internet of Things, artificial intelligence, big data, robotik, printer 3D, AR, dan lain-lain menjadi hal yang sangat wajib untuk dikuasai, kemudian ditambah dengan perilaku-perilaku atau attitude handal termasuk social skill atau keterampilan sosial akan menjadi syarat kualifikasi kompetensi yang wajib dimiliki setiap sumber daya insani agar mampu bersaing dan mengambil bagian dalam era tersebut. Peningkatan kompetensi SDI dalam menghadapi era industri 4.0 ini menjadi salah satu keharusan yang selayaknya dirancang oleh masing-masing individu, keluarga, pemerintah, masyarakat, termasuk di dalamnya dunia pendidikan dan perusahaan industri. Baiklah, sekian itu saja yang saya dapat paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.